Sobat Tani, episode Tani Keren hari ini kita mau kemana lagi ya? Nah, untuk menambah pengetahuan kita tentang pembudidayaan sekaligus cuci mata, Tani Keren kali ini kita akan berkunjung ke penangkaran ayam hias di Jalan Garuda, Labu Baru. Ayam-ayam hias impor di sini unik-unik loh Sobat Tani, dan hampir semua berasal dari luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, bertemu kita kembali dalam program kesayangan kita, Tani Keren, bertani itu keren. Dan hari ini Bang Harbi berada di salah satu tempat penangkaran, yang mana hari ini kita diundang untuk melihat langsung bagaimana penangkaran ayam hias impor yang berada di Jalan Garuda, Labu Baru. Dan tadi sudah kontak-kontak juga dengan ownernya, dan sekarang kita sampai di tempatnya. Bagaimana keseruannya? Yuk ikuti Bang Harbi. Halo, selamat datang di Iya. Televisi. Saya Harbi dari Tani Keren Rio TV. Ya, ini penangkaran ayam hias. Iya, penangkaran Budi Farm ya? ayam hias. Iya, saya mau tahu nih ownernya yang mana nih? Oh, ownernya suami saya sendiri. Oh, suaminya Bang Budi ya? Iya. Boleh diantarkan ke dalam Iya. ya? Oke. Jelas bisa ke dalam. Ini Ini apa nih? seperti dilihat ya, Iya. agak berantakan karena ini tempat gudang garam. Oh, gudangnya. Oh, garam ya? Biasa ada garam krosok di sini lengkap. Garam krosok. Cuman ini kebetulan lagi kosong. Garam krosok itu untuk apa tuh? Bisa untuk pertanian, bisa untuk peternakan, Oh, ya. iya, iya. Pokoknya industri semua Industri pasti gitu. kita perlu Oke. garam. Iya. Kalau ini apa nih, Mbak? Suami saya sendiri buat mesin tetas. Mesin tetas. Oh, jadi Sobat Iya. Tani di sini juga memproduksi mesin tetas Mesin tetas sendiri. ayam, telur ayam. Iya, telur bebek. ayam, telur bebek, telur Semuanya ya? ayam semua. Oke. Kalau kandangnya di mana? Kandangnya di sebelah belakang. Ayo Sobat Tani. Iya. Oh ya. Wah, seperti ini ya. Kondisi kandang di belakang. Kandang di belakang. Wah, banyak juga ayam-ayamnya. Memang beda ya sama ayam-ayam yang pada umumnya. Ini Iya. dengan siapa nih? Ini suami. Oh, ini Bang Budi ya. Halo Bang. Halo Bang Harbi, Lagi apa kabar? ngasih makan ya Bang ya? Iya, Ya. Jadi, rutinitas Sobat Tani, harian Bang. Ya Sobat Tani, ini seperti ini keadaan penangkaran ayam hias impor yang ada di Budi Farm di tempatnya Bang Budi. Nah, ini ayam apa nih Bang jenis-jenisnya nih Bang? Ini ayam Polandia Silver Walik. Silver Walik. Ya. Silver Walik, Jadi ciri-cirinya ada corak-corak ya di corak, ininya ya. corak batik, silver, putih, hitam. Oh ya. Mm-mm. Jadi yang membedakan jantan betinanya, yang jantannya lebih besar kata Bang? Jantannya lebih besar, Ya. kepalanya, rambutnya pun tegak ini. Oh, Kalau yang ini betinanya agak kecil. Dari postur tubuhnya bisa kelihatan ya. Oh, ya. Ayam Polandia ini asalnya dari mana sih? Asalnya kalau ceritanya dari Belanda, tapi ini kita imporan dari Turki. Wah, dari Turki. Udah banyak juga blasterannya Bang ya? Udah banyak blasterannya. Berarti nggak pakai paspor ya kesini Bang ya? Nggak pakai paspor. Ini jenis-jenisnya pun banyak di Polandia ini. Yang di bawah Bang? Ini silver, ini white crested. Oke, ini white crested juga. White Rambutnya, crested. Hah? bulu di kepalanya lebih apa Bang ya? Ya, kepalanya ini Oh, ciri iya. khasnya di rambut. Ada apa juga ya? Ada apa namanya tuh? Ada Ciri- fingernya juga ya? Ya, ciri khasnya di Seperti ini rambut. pemirsa. Dan ini nggak liar ya Bang ya? Enggak. Oke. Kita lanjut ke jenis yang di samping ini, yang gemoy ini Bang. Yang gemoy ini kalau di sini bilang ayam sultan. Ayam Sultan. Namanya ayam Sultan. Ayam sultan orang bilang. Asalnya masih sama? Ini ras silangan juga ini dari Silangan. silky. Silky. Ah, Dia masih sama ada cocin. kapas-kapas gitu ya? Iya, Iya. silky sama cocin ini ras silangan. Oke, kita beranjak ke bawahnya. Wah, ini apa nih membedakan dengan ayam kampung biasa nih? Sepertinya hampir sama nih Bang. Ya, ini ayam Jepang ini. Ayam Jepang, Ayam ponik orang bilang. ayam luar Ayam negeri ponik. semua ya. Yang membedakannya itu ekornya. Oh, jadi Sobat Tani di rumah, ekor daripada ayam ponik Bang ya? Ayam ponik. Panjang-panjang. Ini ekornya kalau memang kita rawat betul, kita gantung bisa sampai 6 meter nih ekor. 6 meter. 6 meter. Jadi Sobat Tani, itu membedakan dengan ayam kampung atau ayam yang biasa, ini ekornya bisa panjang ya.
Iya. Oke, kita lanjut ke Ini onagori Jepang juga. ini Jepang juga nih Sobat Tani. Ini bulunya juga bersih. Ini apa ada pemandiannya juga ya? Ada kalau bulunya terlihat kotor kita mandikan juga. Biasanya seminggu 2 kali, seminggu sekali. Tergantung kalau lagi rajin dia bisa 2 kali mandi. Oh, ini memang jenisnya putih ya? Iya. Oke, boleh dikeluarkan nih Bang, biar Sobat Tani di rumah bisa lihat juga nih ayam dari Jepang. Ini dia agak sedikit dia. Ini kira-kira apa? Ini ekornya juga panjang nanti. Ekornya juga panjang. Apa masih sama juga dengan ayam yang sama? Beda. Beda ya? Beda nih. Unik. Jadi itu kira Sobat Tani yang di rumah. Dan ini juga yang paling menarik dari kami. Kami melihatnya juga menarik ini. Ayam yang tampil keren, rambutnya ini loh. Ini golden. Kalau ini apa nih ayam jenis apa nih Bang? Polandia juga golden. Golden. Jadi ini kalau bulunya memang menarik sekali ya. Bulu menarik sekali. Dan ini rambutnya ini bisa diikat ya? Jinak sekali nih rambutnya bisa diikat. Wah, tampil keren. Kalau dia mau pergi pesta kondangan dia diikat rambutnya. Dan kalau yang berkokok tadi itu ayam apa tuh? Ayam ketawa ini bang. Nah, Di bawah. Sobat Tani, ini kita mendengar ayam ketawa. Jadi kira-kira ayam pun bisa ketawa. Jadi hidupnya lagi makmur mungkin. Ayam yang nggak pernah susah ini bang. Iya, jadi ayam yang selalu ketawa. Iya. Ini untuk apa namanya nih? Kita mau tahu juga nih untuk modalnya nih kira-kira berat atau gimana? Modalnya ini bertahap sih kita bang. Ya. Jadi agak susah juga kita rincikan ya. Jadi nih sedikit aja bocoran, 1 ekor indukan ya. Indukan daripada ayam Polandia atau ayam ketawa tuh kira-kira kisaran berapa nih? Bisa sampai kalau indukan siap produksi bisa sampai 3 sampai 4 juta juga. 3 sampai 4 juta. Ini ayam atau kambing nih, Bang? tapi dengan budidayanya tentu nanti bisa balik modal lagi, Bang. Bisa. Jadi kira-kira nih ada berapa jenis nih, Bang, ayam yang ada di sini? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sekitar 8 lah. 8 jenis. Ya, jadi 8 jenis itu semuanya dari impor ya. Iya. Dan ini original ya, maksudnya itu enggak ada keturunan-keturunan Belum gitu ya? ada saya kawin campurkan. Ini masih ras-ras original. Original ya. Susah enggak kira-kira nih, Bang, merawatnya? Kalau merawatnya sih sangat gampang ya bang. Cuman yang penting perhatian makan dia, minum dia jangan sampai kosong. Terus kalau badan dia kotor dimandiin. Kalau dia ini kita kasih vitamin juga. Ada vitaminnya juga ya. Nanti Ada. kita juga akan membahas tentang bagaimana nih keturunannya. Kita mau lihat juga di dalam ya, Bang ya. Iya. Terus nanti bagaimana pemeliharaannya, apakah berbeda dengan ayam kampung. Ya, Bang ya. Nanti kita harus ke dalam ya. Jadi Sobat Tani, kita akan kembali tentunya dengan perawatannya. Ayo kita saksikan ya. Setelah bincang-bincang dan sekaligus melihat jenis-jenis ayam di penangkaran Budi Farm, kita diajak pula melihat mesin penetasan telur ayam. Ternyata di Budi Farm ini juga memproduksi mesin tetas buatan sendiri loh Sobat Tani. Dapat kita lihat di bagian tengah ruangan penangkaran dijadikan tempat produksi yang lengkap dengan alat-alat tukangnya. Dan bahkan biasanya setiap hari selalu memproduksi mesin tetas. Hasil tetasan dari mesin tetas ini bisa dikatakan 90% berhasil. Dan ini sepertinya ada telurnya juga, kan? Iya, dia ada telur ini tadi masih makan belum sempat kita Berarti baru ambil. telur hari ini ya? Iya, kalau setiap telur kita ambil ini kita simpan untuk masuk ke dalam mesin tetas. Oh, kita simpan dulu. Iya. Kira berapa lama tuh, Bang? Seminggu sekali kita masuk ke mesin tetas supaya anaknya satu generasi. Jadi tiap minggu kita ada produksi, anaknya rata. Kalau setiap hari nanti besarnya nggak rata. Iya, Jadi kita kasih makannya. Nanti ada apanya ya? Perlu dibuat nama deh. Iya, Oke, kita langsung ke mesin tetasnya ya. iya. Ini telur-telurnya yang kita kumpulkan dulu. Oh, berarti dari kita ambil tadi, kita kumpulkan, diamkan selama 1 minggu, Bang ya? Ya, sebenarnya bukan didiamkan untuk apa. Didiamkan itu supaya
proses dalam memasukkan mesin telurnya bersamaan Oh, serentak. biar tahu. Biar dia sama nanti ya. menetas serentak anaknya sama besar. Kalau enggak nanti kita sibuk dengan kandangnya. Jadi sobat tani, seperti inilah ini merupakan proses untuk menetaskan daripada telur-telur yang ada di penangkaran Bang Budi. Nah, ini mesin tetas ini menarik juga nih. Belinya di mana nih Bang Budi? Mesin tetes kita ada produksi sendiri. Ada produksi sendiri, ini hasil produksi kita juga. Oh, berarti kita sendiri yang apa ya? Ya, Kita sendiri yang produksi. Oh. ada produksi besar. Ini yang ukuran kecil. Ada kalau untuk di orang peternakan ayam petelur itu biasa sampai setinggi ini tuh. Jadi tergantung request ya. Tergantung request, bisa 300 telur, 500 telur, 100 telur kapasitas. Kalau ini kan kapasitas 60-80 karena ayam kita sini udah cukup lah dengan 60 sama 80. Nah, untuk biasanya kan untuk telur ini kan ada yang gagal atau yang tidak gagal. Jadi untuk memastikan ini berhasil tidak berhasilnya, apakah ada cara modernisasinya? Entah di teropong atau bagaimana? Bisa diteropong, disenter dia Ada dalam lagi, sekian hari. Ada, di kita ada. Nah, kita bisa lihat juga sobat tani di rumah. Uh-uh. Ini merupakan cara menentukan ayam itu ada Fertil atau tidaknya kita bisa lihat dalam sekian hari sebelum usia penetasan. Oke. Kalau ini kosong, Nah, ini kosong nggak ada urat-uratnya ya? nggak ada urat-uratnya. Biasanya kalau yang kosong ini apakah masih kita biarkan atau kita sisihkan? Ya biasanya bisa kita sisihkan dalam sekian hari, dalam 5 hari sudah kelihatan. Oh. Boleh kita sisihkan. Kalau begini udah dipastikan tidak jadi, kosong dia. Dipastikan tidak jadi. Jadi seperti itu sobat tani. Dan ini sama ya? Ini yang sudah dekat-dekat hari ini. Oh, jadi dipindahkan lagi ke samping ya? Dia sudah gelap. Oh, jadi itu perbedaannya sobat tani. Sudah gelap. Dia Kalau sudah- tadi kita bisa sudah melihat penuh. vertilnya, kalau sekarang Nah. sudah gelap. Oh, di bawahnya Nah, ada. ini sudah Ini penuh menandakan dia. udah hampir ya. Sudah hampir, sudah mendekati Terjadi. hari ini. Ini usia-usia 4 hari lagi menetas. Baik, kita lanjut ke samping ya sobat tani. Ini Ini ayam- usia anak yang sudah menetas hampir 1 minggu. Jadi seperti ini anakan ayam, ini Polandia ya Bang? Polandia, Campur ya, super walik. yang sudah berusia 1 minggu. Ya, 1 minggu. Oke. Kalau untuk perawatan ini yang 1 minggu sama yang indukannya ada perbedaan ya Bang? Kalau dia baru menetas, biasanya ini kita tutup habis, Oh, harus ada hangat ya, ada lampu ya. hangat untuk menjaga suhu dia. Dia karena anak yang baru menetas ini dia butuh suhu yang hangat. Oh, begitu. Nah. Biasanya kalau terbuka gitu risiko kematiannya lebih apa ya? Iya, karena dia butuh hangat kan, masih dalam inkubator. Nah, ini inkubatornya nih sobat tani. Nah, selanjutnya yang di bawah ini usia berapa nih Bang Budi? Ini usia 2 minggu. Usia 2 minggu. Oke. 2 minggu. Boleh kita spill. Boleh. Sudah nampak nih, udah mulai tumbuh nih bulunya ya. Iya, Udah mulai lebat. Nah, ini 2 minggu. kalau makanannya yang 1, 2 masih apa? Masih sama? Udah berbeda dia. Kalau sudah ke 2 minggu, saya sudah ngasih Vivo. Oh, sudah. Tetapi agak sedikit ditumbuk gitu. Oh, jadi biar agak halus ya. Biar agak halus. Oke, yang ini yang di bawah ini? Ini udah usia 1 bulan. Oh, udah 1 bulan. Ini usia 1 bulan. Jadi sobat tani yang usia 1 bulan ini udah terbentuk jambulnya nih ya Bang ya. Ini udah 1 bulan. Biasanya kalau usia 1 bulan ini sudah layak jual nih Bang? Sudah ada yang Biasanya bisa di usia dijual. berapa juga. yang udah layak jual Bang? Biasa kita jual di usia 2 atau 3 bulan. Oh, 2 atau 3 bulan, berarti yang di Iya. atas belum ya? Ya, karena ini kan masih kecil kali, jantan betina aja juga belum kelihatan. ya. Belum kelihatan. Tapi masih kita butuhkan kehangatan ya Bang ya. Iya. Bisa kita lihat. Dan selanjutnya nih ke belakang. Ini usia 3 minggu. Oh, tadi 1 bulan dan ini yang 3 minggunya. Ya, Dan ini jenisnya campur-campur ya Bang ya? campur-campur juga. Ini 3 minggu. Sudah mulai tumbuh juga ya apanya? Ya. Bulunya juga sudah mulai lebat ya seperti ini. Tapi jambulnya masih pendek ya. Ya. Kalau ini belum layak untuk dijual ya. Belum. Ini belum kita lepas, belum dijual. Tapi ini masih, tapi ini udah boleh tanpa apa ya, tanpa penutup full tadi ya. Ya, ini udah boleh lepas. Yang di bawah ini Bang? Ini usia 1 bulan setengah 2 bulan ini. Ah, jadi ini yang tadi sudah mulai, ini udah nampak bulunya cantiknya.
Ini Walid tadi nih, seekor Walid tadi nih ya. Tapi rambutnya jambulnya belum panjang nih, ya bang ya. Oke, wah ini apa nih bang? Kakinya ada bulu bang? Ini anak kawin silang tadi ini. Tadi kita melihat tadi Sobat Tani ada yang dikawin silangkan tadi antara ayam apa tadi bang? Ayam antara silky Polandia, sama ya? Polandia. Ya, jadi Ya, ini silkinya nih ya, silkinya kakinya berbulu silky yang kaki berbulu. dan Polandianya berjambul. Ini lebih jelas jambulnya. Wah, keren. Kalau berarti perawatannya sama ya bang, seperti ayam Polandia Sama. Bang, ya? Oke. Nah, kalau ayam-ayam kita ini yang udah usianya Ini besar, usia 2 bulan nih. 2 bulan ya. 2 bulan. Usia 2 Oke. bulan. Masih dengan jenis yang sama tadi. Jadi untuk menghasilkan ayam apa itu banyak juga prosesnya bang ya. Banyak. Oh ini yang kawin silang tadi ya? Kawin silang tadi. Wah ini Sobat Tani. Jadi ini yang menandakan perbedaan sama ayam Polandia. Ayam Polandia itu ada jambulnya dan ayam silky itu kakinya seperti pakai celana gitu. Pakai celana Ini anakan silver. spray. Ini? Anakan white crested Red crispy. yang bapaknya belah tengah nih. Wah. Ini udah usia 3 bulan ya? Ya, usia 2 bulan setengah nih. Bang, kalau seandainya ayam-ayam ini ada penyakitnya ya kira-kira bang? Ayam ini rentan penyakit juga kalau tidak betul-betul dirawat. Yang penting kandang harus bersih, minum terjaga, makan terjaga. Ini ada contoh ayam yang Ini agak kurang sehat. Oh ini ruang isolasi ya bang? Ini ruang isolasi. Berarti dipisahkan. Karena Dipisahkan supaya ayam-ayam yang lain aman kan. Oh ini apa penyakitnya? Kalau ini kakinya lemas, mungkin fertil dari telur indukan tuh pada saat itu kurang, indukannya kurang sehat. Dari menetas ya bang ya? Iya. Tapi sangat minim sekali penyakit ayam ini. Jadi masih banyak nih bang, kita akan kupas tentang ayam hiasnya bang Budi. Tapi tentunya sobat Tani di rumah kita pengen hantarkan dulu di break ya, boleh bang ya? Kita saksikan setelah yang mau lewat. Sobat Tani, setelah diberikan edukasi tentang perawatan anak-anak ayam hasil dari tetasan mesin, kita kemudian diajak kembali bincang-bincang sambil menikmati suara dan koko ayam ketawa. Oke bang, nih kita lanjut nih bang ya, obrolan kita ya. Ini mau tahu pula nih bang Harbi ini suka dukanya dalam penangkaran ayam hias nih bang. Ayam hias nih lebih banyak sukanya ya. Lebih banyak sukanya Ya, karena sesuai dengan hobi. tambah lagi dengan ketawa-ketawa ayam ya. Nah, ketawa ayam, ayam bertelur, ayam menetas, kita melihat proses penetasan itu senang sekali ya. Kita bisa intip dalam mesin tetas ketika prosesnya dari retak sampai dia brojol kan, Jadi netas. kita bisa lihat dari mulai anakan Mulai anakan. hingga sudah Sudah beranjak dewasa sampai dia dewasa, bahkan layak jual ya bang ya. kayak jual. Terus bang, agar ayam itu bisa bertelur bang, apakah perlu pakan tertentu atau vitamin tertentu bang? Biasanya kan ada nih ayam tuh yang nggak mau bertelur gitu kan? Ya, kalau ayam tidak mau bertelur biasanya ada vitamin tuh. Ada vitaminnya biasanya. Stimulan itu bisa banyak, vitamin ada jual di toko-toko pakan ternak ada. Ada nggak tips untuk kami-kami yang di rumah, untuk sobat tani di rumah, untuk Bang Harbi juga yang sekarang mulai merambah juga sedikit-sedikit nih hobi berayam hias di rumah. Ada nggak tips dari perawatannya bang? Biar berhasil lah. Tips perawatannya yang penting pakan ayam itu cukup, kandangnya tetap kering. Ya. Ayam ini rata-rata sakit ketika kandangnya itu lembab atau basah. Ya. Ya, dijemur kena matahari, sekali-sekali diumbar, Ya, berarti sekali dilepas ya bang ya? dilepas. Karena kan kita kalau ternak yang Bang Ardi bilang di rumahan, Ya. biasanya kalau rumahan kita kan
ruang kita agak terbatas. Jadi ya Benar. lepas-lepas di pekarangan aja. Iya. Yang penting dia ada jalan ke sana. Yang penting jalan hidup sini biasanya main-main. kalau kami penting hidup. Yang penting hidup. Makanya kami datang ke sini mau minta edukasi dari Abang kan bagaimana perawatan yang benar-benar baik lah gitu kan. Yang penting dipakan sama minumnya terjaga aja. Oh jadi pakannya itu harus yang penting teratur. Kalau biasanya ngasih makannya tuh berapa kali sehari itu Bang? Kalau saya kasih makan biasa satu hari itu 2 kali, pagi sama sore. Pagi sama sore. Pagi sama sore. Kalau mandikannya? Mandikannya kalau dia kotor aja baru dimandikan. Oh jadi nggak perlu Atau apa ya? Giliran waktu santai di hari Minggu, Sabtu, saya mandikan, saya jemur. Oh, gitu. Ada nggak nih Bang niat dari Bang Budi menambah jenis ayamnya lagi? Kalau ini kan udah ada 8 jenis nih tadi ya. Ya, Mau nambah nggak lagi nih Bang biar tambah variasinya? ada nanti. Ada ya? Lihat nanti dulu Jadi- yang indukan yang bagus-bagus. Atau ada niat untuk di mix lagi gitu kan, disilang Iya. lagi biar. Terus nih Bang, ayam ketawa. Ayam ketawa ini kan hampir sama dengan ayam kampung, tapi beda nih di ketawanya Bang ya. kokoknya. Di kokoknya Bang ya. Biasanya tuh ini bukan ayam ketawa ya sih Bang, hampir seluruhnya lah ya. Kisaran daripada sobat tani pasti penasaran berapa nih harganya. Biar sobat tani di rumah tahu pula kan harganya daripada ayam-ayam ini. Kisaran berapa tuh Bang dari usia-usianya? Kalau untuk ayam hias, ayam hobi ini harga itu variasi ya. Iya. Tergantung minat, tergantung genetiknya bagaimana. Indukannya itu bagus nggak? Biasanya kalau mereka melihat seperti itu. Jadi kisarannya mungkin ada yang sampai dari ratusan ribu hingga jutaan. Oh sampai jutaannya Bang. Iya. Kalau cara menentukan, ini nih biasanya kan sebarang beli aja kan. Bagaimana sih cara menentukan ini ayamnya original import atau sudah anakan atau indukan-indukan yang bercampur Bang? Ya, kita lihat dari indukannya yang ada. Hah? Yang pastinya kalau mau ayam-ayam hias, hubungi Budi Farm. Wah, jangan lupa datang di Ada Budi Farm yang di Jalan Garuda, Di Labu Baru. Garuda, Jangan Labu ke Garuda Sakti ya. Ya, Garuda Labu Baru. Iya. Jadi sobat tani di rumah juga pasti pengen tahu Bang alamatnya nih. Alamatnya atau nomor yang bisa dihubungi nih Bang. Jalan Garuda Labu Baru, nomor HP di WhatsApp 0821 747 3333 5 kali 3 ya. Itu. Ada apa aja sih di Budi Farm? Boleh Bang disampaikan kepada sobat tani di rumah Iya. selain ayam-ayam? Kita selain ayam juga kita ada produksi mesin tetas. Mesin tetas Mesin ya. tetas kita bergaransi 1 tahun. Berarti kalau seandainya rusak itu Bisa langsung klaim ke sini. bisa langsung klaim. Jadi untuk sobat Bisa. tani di rumah yang beternak itu bisa untuk bebek juga Bang ya? Garansi 1 tahun. Garansi juga selama dia pemakaian pertama, dia bisa diskusi konsultasi sama kita. Jadi dapat bimbingan Untuk juga. Bimbingan. Jadi itu bisa untuk bebek juga Bang ya, bukan untuk ayam aja berarti itu ya? Untuk unggas, semua telur unggas bisa. Jadi untuk sahabat tani di rumah yang mencari mesin tetas bisa datang ke tempat Bang Budi. Ini namanya Bang Budi dan nama tempatnya Budi Farm. Ada mesin tetas yang berarti ini sudah ready atau request nih Bang? Biasanya request, kalau yang ready itu kita siapkan yang ukuran kecil. Oh, biasanya. Kalau untuk peternakan, kayak peternakan ayam kampung, ayam petelur, mereka tuh biasanya request mau berapa telur. Kapasitas 300, 500, 400, ada yang 200. Selain mesin tetas apa lagi Bang? Saya di sini juga ada jual garam krosok. Garam krosok tadi udah disampaikan juga sama Mbak Nur tadi ya. Iya. Apa sih Bang garam krosok itu? Garam krosok tuh garam kasar non yodium. Non yodium Non yodium. yang diperuntukkan untuk Diperuntukkan biasanya orang untuk ikan asin, laut, untuk buat es, untuk giling bumbu, untuk pertanian sebagai pertanian pupuk. sebagai pupuk ya. Satu lagi Bang, sampaikan juga motivasi untuk sobat tani yang di rumah yang ingin beternak ayam hias misalnya. Ya, pilih indukan yang bagus, dirawat dengan benar, mudah-mudahan pasti berkembang. Berarti itu ya Bang ya. Ya. Dan yang penting berarti harus ada modalnya Bang ya. Berarti kita harus berpisah dulu nih dengan sobat tani di rumah dan sampai di segmen terakhir nih. Jadi tadi Abang boleh datang untuk sobat tani di rumah di Jalan Garuda Labu Baru. Nanti nomor HP-nya ada di bawah ini, ya Bang ya.
dan dengan Bang Budi di Budi Farm. Tetap saksikan program kesayangan kita Tani Keren, Bertani itu Keren. Keren.